Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati wa tamma syana sallallahu alaihi wasallam qarabina hussan ila mu'allif atal kitab saya Nawawi Dimaski semakullah semua hussan abana wa umatina wa jatina wa sallallahu alaihi syaihina hussan ila mahadina al asqiya malam talamidi wa asati wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Nasyaratin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ke-16. Kitabul Asma. Kitab tentang nama-nama. Kemarin tentang nikah sudah. Nikah mulai lamaran, akad nikah, punya anak. Sekarang pemberian nama. Babu tasmiyatil maulud. Bab tentang memberikan nama pada anak. As-sunnatu tai kesunahane iku ayu sama diberi nama sapa al mauludu anak yang baru lahir yaumas sabi hari yang ketujuh. Jadi kalau Anda nanti nikah hamil punya anak, sunnah itu dikasih nama ketika lawang Jawa pitung dina sepasar ya, sepasar pas sepasaran kemudian dikasih nama atau namanya diumumkan, oh anak saya namanya ini. Boleh nggak kalau sebelum sepasar dikasih nama? Ya boleh juga. Baru lahir namanya telah lahir anak saya yang bernama ini. Biasanya namanya belum, biasanya baru ukurannya toh yang disebutkan, panjang sekian, bobot sekian, dan seterusnya. Yang sunnah, kesunahannya itu adalah memberi nama hari ketujuh sejak lahir. Yaumas sabi min wiladatihi, hari ketujuh sejak wilada, sejak kelahiran. Kalau pas hari lahir juga boleh, au yaumal wilada, atau pas hari melahirkan. Jadi begitu lahir kasih nama juga boleh. Nama, cari nama yang baik, atau biasanya di tirakati ya. Kalau dulu Ustaz punya teman tidak Islam, dia non Muslim. Begitu dia punya anak baru, punya anak yang baru lahir, anak pertama, namanya tuh, ya karena kita nggak biasa dengan nama itu, karena dia non Muslim. Saya bilang, Mas, namanya kok aneh, putra nih. Iya niki Mas, niki permintaan bayi. Jadi bapak itu tirakatnya kuat, walaupun dia agamanya tidak Islam. Tapi tirakat melek bengi, ngerti melek bengi ya? Bukan maca novel ya. Santri enggak lah. Nah, jadi melek bengi ini kuat. Nah, katanya dia cerita suatu malam dia mimpi ketemu anaknya yang dalam kandungan. Kemudian anak itu minta dinamai itu. Yang nggak Islam aja loh, kalau tirakat itu juga asil ya, apalagi kalau Anda santri. Karena itu jangan lupa kalau Anda nanti nikah, hamil, sing tirakat bukan Anda, suaminya lah suruh tirakat. Melek bengi, tirakat, dan dungone kuat. Dan kita berharap kalau Anda nanti nikah, suaminya disuruh tirakat, khususnya sebelum janin ditiupkan rohnya. Ditiupkan roh umur berapa? 4 bulan. Oke, berarti sejak awal itu bapaknya tirakat sampai umur 4 bulan. Tirakatnya berdoa agar anak kita mendapatkan anak yang solih-solihah dan seterusnya. Nah, itu permohonan doa itu kita panjatkan kepada Tuhan sebelum bayi ditiupkan roh. Kenapa harus sebelum ditiupkan roh? Karena kalau kita diajari ketika bayi itu ditiupkan roh, maka saat itu malaikat akan mencatat hal-hal yang terkait dengan anak kita. Umurnya berapa, nasibnya apa, terus posisinya kayak apa. Itu kan mulai, jadi SK-nya itu sudah turun. Itu kan, sehingga kalau Anda nggawi proposal, itu diajukanlah sebelum SK turun. Kalau sudah SK-nya turun, proposal Anda tidak berlaku.
Sehingga sejak awal itu kuat. Kita dulu misalnya ketika anak-anak pas saat ibu hamil muda, kita sowan ke siapa, hataman apa, ya. Ketika Mas Adik kita di mana, itu sejak awal kehamilan. Pas hamilnya Kak Safa itu, kita hataman khatmil Quran, itu di Batu Ampar. 3 hari saya dengan ibu itu di Batu Ampar ngatam Quran. Itu riyadhah kita. Kita berharap anak-anak baik. Mungkin karena doa banyak orang, kemudian sekarang Kak Safan mudah ngapalin Qurannya. Kan gitu toh. Jadi sejak hamil muda itu tirakatnya. Bukan, biasanya kita wong Jawa tingkepan 6 bulan. Itu kan 6 bulan baru tingkepan. SK-nya kan sudah turun. SK anak kita itu kan udah jadi. SK sudah jadi lagi njaluk. Yo, pada Anda SK udah ditempatkan, udah ini baru permohonan, kan udah nggak berlaku. Karena itu sejak awal kita berdoa semoga, itu sejak awal kehamilan. Itu cara kita begitu. Kemudian dikasih nama. Wa amal istihbabuhu, anapun utai sunai ngasih nama, iku yaumas sabi, hari ke-7. Falimah rawaina, kenapa begitu? Ini dasarnya. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi dari Sunan Tirmidzi an Amr bin Su'aib an Abi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaro. Nah, Kanjeng Nabi memerintahkan bitasmiyatil mauludi dengan ngasih nama bagi anak yaumas sabi, hari ke-7. Nabi sendiri memerintahkan kalau kita punya anak kasihlah nama itu atau diumumkan namanya pada hari ke-7. Jadi pada hari ke-7 kita tasakuran itu, tasakuran lek wong Jawa sepasaran, lek Madura apa? Enggak ada ya? Ya ada lah. Cuma Anda kan belum. Madura apa? Kalau di Sumatera apa? Jangan-jangan juga nggak tahu. Kan mestinya ada perayaan tertentu toh lah kita punya bayi. Hari ke-7 biasanya kita sepasaran wong Jawa. Nah, pas hari ke-7 itu beberapa hal yang perlu kita lakukan. 1, kita ngasih nama. Itu yang diperintahkan Nabi. Yang kedua, wawat il adza anhu, menghilangkan kalau dalam bahasa kita biasanya dicukur rambutnya ya. Dihilangkan penyakitnya, dicukur rambutnya. Kemudian yang ketiga, wal akki lan akikoh. Jadi ke-7 itu diakikoi, dibersihkan rambutnya, banyak di kitab itu rambut bayi itu dicukur gundul, kemudian rambutnya ditimbang berapa gram, kemudian kita disunahkan untuk sedekah emas seberat rambut bayi. Halai rambutnya bayi ketel banget ya, lumayan toh. Nah, Pak, tapi paling sak ketel-ketelnya pirang gram cuman, kan nggak sampai sekilo. Rambutnya kan nggak sampai sekilo toh. Jadi kalau mengikuti hadis ini yang diriwayatkan Tirmidzi, Kanjeng Nabi itu memerintahkan kita pada hari ke-7 sejak kelahiran bayi, 1, namanya diumumkan. 2, dicukur rambutnya, dihilangkan penyakitnya. 3, diakikoi. Jadi akikoh itu hari ke-7. Boleh nggak lebih? Ya boleh. Nggak iso hari ke-7, ya boleh lebih. Bahkan ada toh yang kita sebagai anak, sebagian anak kadang oleh orang tua rung diakikoi. Ya Anda boleh akikoh sendiri. Niat ingsun akikoh untuk saya sendiri. Boleh. Dan Anda boleh makan sebagian dari daging akikoh. Asalkan nggak dihabiskan sendiri. Kan boleh toh ikut makan, masuk toh nyembelih iki daging enak banget misalnya, boleh ikut makan. Jadi ada 3. Ngumumkan nama, mencukur rambutnya, bahasa di sini watil ada, wal akki dan akikoh. Itu hari ke-7 kalau bisa. Kalau nggak iso yo boleh akikohnya dimundur ke hari keberapa. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha bi asanid sahih, dengan sanad sahih. An Samrah ibnu Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu hulamin, utai setiap bayi iku rohinatun, tergadaikan bi akikotihi kelan akikohnya.
Artinya bayi itu menjadi punya tanggungan dengan akikoh. Sehingga karena bayi nggak iso akikoh sendiri, maka orang tuanya yang mengakikoi. Artinya salah satu dalam tanda petik kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menyembelihkan akikoh. Anda bisa nanya, Mak, aku sudah akikoi rong? Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ya Anda boleh akikoh sendiri. Nyembelih akikoh sendiri. Kayak so nyembelih, yo pesen catering. Karena itu catering akikoh. Silahkan, Anda boleh. Tutbahu yang disembelih, apa akikoh, anhu saking bayi, yauma sabi'ihi. Ing dalam hari ke-7. Ini hadis lain sama dengan hadis tadi. Pada hari ke-7 itu diakekoi. Yang kedua, wayuh laku dan dicukur gundul. Jadi bayi itu paling enggak setiap orang itu kan pernah gundul. Paling enggak dicukur gundul ketika hari ke-7. Nanti gundul lagi kalau Anda haji atau umroh. Anda silahkan gundul yang laki-laki. Perempuan juga boleh kalau mau. Kan ya enggak apa-apa toh. Ustaz saya pengen gundul pas umroh, ya enggak apa-apa. Kan gak ketok juga. Kayaknya dulu pernah ada teman-teman di Kerapia itu. Wedok-wedok, santri wedok, gundul. Ya enggak apa-apa kan gak ketok juga, karena jilbaban mendino. Tapi katanya dia gundul. Mungkin itu memecahkan rekor perempuan. Wayuh laku lan digundul, wayu sama dan dikasih nama. Itu sama hadisnya. Jadi hari ke-7 itu dikasih nama, dicukur, diakekoi. Itu antara nikah dengan lahir bayi itu biasanya cepat banget. Setahun itu kan cepat. Kadang kita lagi ketemu, kapan teman kita nikah, kita datang, begitu kita merasa belum lama, tiba-tiba dia udah datang ke pondok lagi nggawa bayi. Kan artinya setahun itu cepat. Nah, setahun itu cepat, kadang kita, suami kita atau keuangan kita kadang belum cukup mapan. Nganten anyar itu kan kadang butuh kosan. Gitu kan, biaya kos berdua. Setelah itu golek empreng karena masak sendiri, tuku empreng, tuku macem-macem. Setelah itu istrinya hamil, harus menyiapkan banyak hal. Akikoh, kadang nggak mudah. Kan itu kalau bisa hari ke-7 itu bagus, kalau enggak ya boleh ditunda. Yang penting diakekoi. Tapi jangan lupa akikoh boleh diundur, tapi nama jangan diundur ya. Mau sampai 40 dino sampai setahun, kenapa kok orang dikasih nama? Loh, orang sempat diakekoi masalahnya. Enggak. Akikohnya boleh lah diundur, tapi namanya jangan diundur. Ama yaumul wiladati, anapun boleh nggak kita ngasih nama ketika saat melahirkan? Maka boleh. Dasarnya adalah hadis tadi yang disampaikan oleh Abi Musa. Warawena fi sahih Muslim wiri an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida dilahirkan li untukku lailata suatu malam sapa gulamun, seorang bayi. Suatu ketika Nabi cerita ke kita, suatu malam Nabi menerima putra dari salah satu istri beliau yang bernama Maria Agiptia. Di antara semua istri Nabi yang punya putra kan cuma 2, yaitu Sayyidah Khadijah dan Maria Agiptia. Suatu ketika Maria Agiptia itu melahirkan putra, fasamaituhu, mongko ngasih nama sapa ingsun ing hulam bi ismi abi, dengan nama bapakku yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian putra dari Maria itu oleh Nabi hari itu juga, nggak usah nunggu 7 hari. Berarti boleh kita ngasih nama pas proses kelahiran. Oke, wis jelas anaknya lanang. Biasanya kan kita wis di USG tuh. Umur berapa di USG itu? Sekitar 4-5 ya. Kan udah jelas jenis kelaminnya di USG sekitar ternyata laki-laki. Maka kemudian kita sudah menyiapkan nama untuk laki-laki sehingga jelas. Begitu nanti lahir langsung kasih nama. Nah, Kanjeng Nabi juga gitu. Nabi suatu ketika mendapatkan putra,
malam lahirnya. Malam itu juga oleh Nabi dikasih nama, yaitu Ibrahim. Hanya sayangnya Ibrahim ini wafat ketika waktu kecil. Yang wafatnya kemudian diiringi dengan gerhana. Sehingga kemudian beberapa orang mengatakan gerhana itu adalah karena kematian Ibrahim. Terus Nabi mengkonfirmasi gerhana itu fenomena alam biasa, tidak terkait dengan lahir dan matinya seseorang. Kita kan sering toh mengkaitkan, oh ini banjir. Kenapa banjir? Karena dia itu yang jadi ini. Ya lupa bahwa Nabi mengingatkan itu fenomena aja. Oh ini tsunami gara-gara presiden itu. Kita lupa hadis-hadis Nabi itu. Anda kalau umroh, Anda bisa lihat di makam Baqi belakangnya Masjid Nabawi. Itu ada, sayangnya kita nggak bisa menemukan nama karena semua nisan dihilangkan namanya oleh pemerintah Saudi yang sekarang. Dulu Baqi itu Anda masih bisa lihat foto-fotonya makam Baqi. Fotonya masih kita lihat makamnya Utsman itu ada apa bahasa kita cungkup. Apa cungkup itu? Ada rumahnya kayak kita, kalau kita biasanya ada toh kalau makam-makam kiai, makam wali kan ada cungkupnya. Dulu makam Baqi juga gitu. Makamnya Utsman masih kita fotonya masih ada. Yang Anda bisa cek di Google. Jadi makam-makam keluarga Nabi, karena semua keluarga Nabi kecuali Sayyidah Khadijah itu semua di Baqi. Tapi sekarang kita nggak tahu di mana makamnya, karena semua kubah itu semua dibongkar dan semua nama di nisan dihilangkan. Sehingga kita nggak tahu itu makamnya sopo nggak tahu itu. Tapi di situ ada makam satu makam yang agak aneh karena makam itu dikasih batu hitam. Itu satu-satunya. Jadi keliling kayak di apa namanya? Kayak dipagari batu hitam. Yang lainnya nggak ada. Kata banyak informasi itulah makamnya Ibrahim, putra salah satu putra Nabi. Wallahu alam, kita juga nggak tahu juga. Tapi artinya kembali ke sini, ngasih nama bayi pada saat dilahirkan itu boleh. Nabi sendiri ketika ngasih nama Ibrahim, salah satu putranya, itu pada saat kelahiran. Jadi nggak nunggu 7 hari. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Anasin radhiyallahu an, ulida dilahirkan li Abi Thalhah. Untuk Abi Thalhah sapa gulamun. Abu Thalhah itu suatu ketika punya anak. Fa'ata itu kemudian nekani sapa ingsun bihi kelawan Abi Thalhah tadi an-nabiyya. Jadi Abu Thalhah punya anak kecil, begitu lahir putrane digawa sowan ning Nabi. Ya, sejak kemarin yang kita bicarakan, kayaknya para sahabat itu begitu. Begitu punya putra langsung dijak sowan ning Nabi, minta berkah doa. Kemudian minta nama. Thalhah ini juga begitu, punya anak, kemudian namanya putranya dibawa sowan ke Nabi, fanakahu. Kemudian kanaha itu kemarin yang ngoseri bibirnya dengan sesuatu yang manis. Wasamahu, oleh Nabi bayi itu kemudian di kanaha, dikasih sesuatu yang manis, kemudian dikasih nama, yaitu Abdullah. Itu boleh Anda. Biasanya like santri kita ini Ustadz kita sowan ke Yai Sepuh kemudian minta nama untuk anak kita, itu boleh. Rawainah fi sahihima an Sahal ibnu Sa'id as-Sa'idi qala utiya bi Mundir ibnu Abi Usaid. Suatu ketika Mundir bin Abi Usaid itu dibawa ke Nabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wulida, ketika dilahirkan. Jadi Mundir itu pas baru lahir, ini juga tradisi sahabat kayaknya. Begitu lahir langsung digawa sowan Nabi. Fawadoahu, kemudian meletakkan hu ing Mundir sapa nabiu ala fahidihi ing atase pahane Nabi. Jadi oleh Nabi bayek tadi kemudian dipondong, diletakkan di pangkuan Nabi. Coba luar biasa toh. Betapa bahagianya kalau anak kita kemudian sing gendong Kanjeng Nabi. Paling enggak pernah duduk di pahanya Nabi. Fahidihi ala fahidi ngatasi pahane Nabi. Wa Abu Usaid, adapun Abu Usaid bapaknya itu jalisun,
duduk di samping Nabi. Jadi oleh Abu Usaid putranya dikasihkan Nabi, oleh Nabi diletakkan di pangkuan. Tetapi kemudian falahiyah, kemudian tersibukkan sopaan nabiyu bisyai'in kelawan sesuatu baina yadai dengan sesuatu yang lain. Tapi masalahnya pas mondong bayi tadi rupanya Nabi lagi sibuk, sehingga Nabi sibuk dengan yang lain. Karena itu fa'amaro, kemudian perintah sopa Abu Usaid bibnihi, karena Nabi kayaknya sibuk, kemudian putrane yang di pondong Nabi, dipahami Nabi tadi diambil. Fahtumila, kemudian diambil min ala fahidin Nabi, saking atase bahane Nabi. Fakbaluhu, kemudian nggowo mencium sapa mereka hu ing bayi. Setelah diambil rupanya Nabi nggak sadar kalau anak-anak ning pangkon. Kok diambil Nabi nggak sadar. Fastafako, kemudian ingat sapa Nabi. Kemudian begitu ingat Nabi, loh di bayi tadi. Mau kok di pangku kok hilang, kayak kita gitu ya. Mana bukunya tadi? Kok aku maca buku kok gak enek. Atau kita wiridan tasbih kok gak enek. Nah, itulah santri sering. Wiridan tasbih hilang, maca buku, mbuh nek endi. Nabi juga gitu. Fastabaqo, kemudian ingat, kemudian faqala aina sobi, di mana anak tadi? Faqala, kemudian ngendika sapa Abu Usaid, akbalnahu ya Rasul, saya ambil kanjeng Nabi. Karena Nabi tadi sibuk, kemudian putranya yang bayi tadi oleh bapak Abu Usaid diambil. Kemudian Nabi nanya, masmuhu, siapa namanya? Tadi bayi tadi yang tadi kamu bawa siapa namanya? Kolah fulan, namanya opo gitulah. Hakolah, kemudian Nabi mengatakan la, jangan nama itu, walakin ismuhu al-mundir. Nabi kemudian mengatakan jangan kasih nama itu. Kemudian Nabi ngasih nama al-mundir. Kemudian fasamahu yauma idzin, karena itulah nama itu kemudian menjadi namanya, yaitu al-mundir. Anda boleh ngasih nama. Biasanya kita kan lak wong Jawa ganti nama ya. Boleh itu ganti nama. Enek arek cilik bolak-balik loro, sakit biasanya. Oh, ini kegeden jeneng, ganti namanya, ganti sopo. Oh, iya boleh aja. Silahkan, kira-kira yang pas. Tapi sekarang kayaknya ganti nama nggak semudah dulu ya, karena harus lapor ke dinas kependudukan. Ganti nama, kecuali yang belum dilaporkan. Tapi kalau sudah masuk ijazah, masuk dinas kependudukan kan nggak mudah. Karena itu dipastikan nama anaknya siapa sejak kita di kandungan. Kira-kira jenenge. Kalau laki-laki mungkin kita punya beberapa alternatif toh. Kalau laki-laki kemungkinan 1 ini, kemungkinan 2 ini, kemungkinan 3 ini. Kalau perempuan kemungkinan 1 ini, 2 ini. Jadi misalnya nama pertama gak cocok, ada alternatif B. B gak cocok, C. Kan begitu. Itu boleh. Ganti nama yang jelas. Kalau di sini orang tuanya ngasih nama tertentu, Nabi ngasih nama yang lain. Ternyata kemudian nama yang dikasihkan Nabi itulah yang dipakai. Kultu matur sapa ingsun qauluhu, dawe hadis tadi lahiya. Lahiya itu apa maknane? Maknahu iku insarafa anhu, yaitu tersibukkan. Wakila istaghola bighairi, artinya tersibukkan dengan yang lain. Wakila nasiyahu, atau lupa. Nabi mungkin karena sibuk kemudian lupa kalau ada bayi di pangkuannya. Waqalu istafaqo, apa namanya istafaqo? Istafaqo itu ai akbaluhu ai radduhu, mengembalikan sopo mereka hu ing bayi ila manzilim. Jadi diambil kemudian dikembalikan ke letaknya. Baik, itu ngasih nama. Bukan ngasih nama, waktu ngasih nama. Itu hari yang ke-7 yang baik. Babu tasmiyatis sakti, bab tentang ngasih nama anak yang keguguran. Kalau ada toh kadang seorang istri hamil kemudian keguguran, artinya bayi itu gugur sebelum lahir. Bagaimana kalau terjadi keguguran? Dikasih nama nggak anak kita? Nah, kalau di sini begini, yustahabu, disunahkan apa tasmiyatuhu, ngasih nama bayi yang keguguran.
Jadi kalau ada ibu keguguran atau anak keguguran itu dikasih nama, walaupun wa ilam yu'lam, senajan belum diketahui adzakarun au huwa unsa. Walaupun anak itu belum diketahui laki-laki itu perempuan. Biasanya umur berapa itu? 2 bulan yang sering. Biasanya ibu-ibu yang keguguran itu umur 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena kalau secara biologis calon janin sebelum 2 bulan itu nempel di rahim belum leket, jadi urung kelet gitu ya. Karena belum kelet, biasanya kalau ibunya itu terlalu banyak aktivitas, itu bisa drop keguguran. Nah, karena itu biasanya kalau Anda hamil muda itu disuruh hati-hati. Kecuali kalau sudah umur 4 bulan itu kan wis jadi janin, dia udah lekat, kemudian kan ari-ari sudah kelet sudah muncul ari-ari sehingga kemudian lebih kuat. Tapi itu secara umum, secara kasus bisa beda. Bayi yang keguguran yang belum diketahui apakah dia laki-laki perempuan, berarti keguguran sebelum umur 4 bulan itu tetap disunahkan untuk dikasih nama. Jadi Anda naudzubillah jangan sampai, tapi andai kan terjadi keguguran itu kita tetap disunahkan untuk ngasih nama. Nama siapa? Sumia dinamakan biismi, kelawan nama yasluhu, yang patut lidzakari untuk anak laki-laki wa unsa. Kalau belum tahu anaknya tadi karena masih kecil, belum umur 4 bulan, maka kita bisa ngasih nama yang kira-kira pantas untuk laki-laki atau perempuan. Misalnya ke Asma, kayak namanya Asma, wa Hindun, atau kalau enggak Hindun, Hunaidah itu kan mustananya dari Hindun. Kayak banyak toh yang nama-nama yang bisa gitu, atau Khorijah atau Tolha itu kan biasanya dipakai untuk laki-laki, tapi kan ada taknya sehingga perempuan juga pantas karena ada taknya. Laki-laki ya biasa. Atau Umairoh itu dari kata Umar jadi wedoke Umairoh. Biasanya kan gitu toh. Kalau Kak Asa itu namanya siapa ya? Hasma dari kata Hasim, dimusanakan jadi Hasma karena kita idbak ke Mbah Hasim. Karena kalau laki-laki Hasim maka perempuannya menjadi Hasma. Anda boleh begitu. Apalagi nama apa gitu, kemudian jadi Hamid laki-laki menjadi Humaidah. Kak Safa itu mengidbakkan Mbah Hamid, karena perempuan menjadi Humaidah, diambil musananya, nggak boleh. Wazur'ah atau Zur'ah, pokoknya silahkanlah kasih nama anak. Biasanya like iso ndelok daftar nama-nama indah kan anak ke buku itu, tinggal kira-kira yang pas apa, boleh kan, gampang sakit golek Google. Kalau nanti kok Imam Al-Baghawi yustahabu, disunahkan apa tasmiyatus sikti, memberikan nama bayi yang keguguran. Jadi anak yang keguguran tetap dikasih nama. Dasarnya adalah hadis warodafihi, yaitu hadis yang disampaikan tadi, walaupun anaknya belum lahir. Kalau ngendika sapa sabuna, bagaimana kalau anak itu lahir kemudian kita belum kasih nama. Jadi anak itu lahir, ada atau kejadian pas meninggal pas proses kelahiran, sehingga kita belum sempat ngasih nama karena dia meninggal harus segera dikuburkan, padahal kita belum ngasih nama. Bagaimana ya kalau terjadi begitu? Laumata, lamuno meninggal sopo al mauludu, yaitu bayi, qobla tasmiyati, sebelum dikasih nama, ustuhibba, disunahkan apa tasmiyatuhu. Jadi kalau ada anak kok meninggal sebelum dikasih nama, kita tetap disarankan untuk ngasih nama sebagai kenangan. Saya punya anak berapa, yang pertama yang meninggal namanya ini. Jadi jelas itu anak kita toh, bukan bukan anak orang lain. Oke, artinya kita disarankan di ngaji ini ngasih nama hari ke-7. Kemudian kalau ada meninggal sebelum dikasih nama harus tetap dikasih nama. Jangankan itu, bahkan yang keguguran pun harus dikasih nama.
sehingga jelas anak kita namanya siapa. Babu istihbabi tahsinil ismi. Oke, kita lanjutkan satu hadis atau berapa? Oke, kita lanjutkan. Rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadil jayyid an Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum sak temene sira kabeh iku tut auna bakal dipanggil yaumal kiamati bi asmaikum. Kata Nabi, kita semua nanti akan dipanggil di akhirat dengan nama kita. Wa asma abaikum dan nama bapakmu. Jadi si A bin Sopo. Jadi kita tidak akan lepas dari nama bapak atau orang tua kita. Karena itu kata Nabi, karena kita nanti dipanggil di akhirat di depan banyak orang, maka fa'ahsinu, maka pakailah yang baik asma'akum ing namamu. Karena itu kasihlah nama anak kita yang baik. Jadi jangan sembarang gitu kan. Lak biyen kan anak toh Cikra, terus apa lagi? Cikra ngerti ya, yang luar Jawa. Cikra itu tempat untuk buang sampah. Kan ada toh biyen wong Jawa sing namane Cikra, namane semacam-macam lah. Lahir pas bapake neng sawah Daud. Nah, celuk dikasih nama Daud. Apa? Kan banyak gitu kasus. Nah, jangan begitulah. Kalau Nabi mengajarkan kasihlah namamu dengan nama yang baik. Kan nama itu satu doa, kedua kebanggaan. Doa dari kita, misalnya kita ngasih nama anak kita Humaida. Kita berharap dia menjadi anak yang terpuji dari kata Hamid. Anda kan begitu toh? Silakanlah nama sing, tapi jangan sekedar aneh. Kadang kan namanya kok aneh-aneh toh. Saiki kalau dulu zaman Ustadz awal-awal ngajar itu nama itu kan biasa sederhana, atau dulu pas kita kuliah saking dulu namanya mahasiswa itu bisa iki opo ae. Dan namanya itu gak pendek, ngebeki wis panjang, masih ada singkatannya lagi. Top. Ya oke lah, pokoknya yang bagus saja lah, karena itu doa untuk kita. Kita berharap anak kita kayak apa, kita mestinya begitulah. Silakan. Prinsipnya adalah kasih nama yang baik untuk anak kita, karena itu adalah doa dan kebanggaan. Oke, babu bayani ahabbil asma, bab tentang nama yang disukai ilallah. Ada nama-nama yang disukai oleh Tuhan. Rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabba asmaikum, sak temene nama yang paling disukai ilallah di sisi Allah. Nama yang disukai Allah adalah Abdullah. Abdullah itu nama yang disukai kata Nabi. Kalau enggak Abdullah ya Abdurrahman. Atau paling enggak Abdul kemudian dikaitkan dengan Asmaul Husna. Ada tuh Asmaul Husna itu kan banyak. Asmaul Husna itu kan nama-nama Tuhan. Maka Anda bisa Abdus Salam. Misalnya bukan Ibnu Salam loh ya. Salam itu kan Asmaul Husna, nama Tuhan. Kalau anak kita dijeneng Ibnu Salam, kan berarti anaknya Tuhan. Kan artinya gitu tuh jadi. Mestinya kan Abdus Salam, bukan Ibnu Salam. Tapi ada juga loh nama yang Ibnu Salam. Nggak tahu kita latar belakang dinamakan itu. Tapi kalau di sini Abdullah, Abdurrahman atau yang lain. Kalau enggak ya tadi kita namakan dengan kata Abdun dikaitkan dengan Asmaul Husna. Oke, itu satu. Nama yang paling disuka itu adalah hal yang dikaitkan dengan Allah. Rawaina fi sahih Bukhari Muslim an Jabir radhiyallahu an wulida dilahirkan lirajulin kedua seseorang, anak seseorang minasaking kita apa gulamun. Kata Jabir, suatu ketika teman kami laki-laki punya anak, fasammaha, kemudian ngasih nama hu ing anak al-Qasim, dinamakan Qasim. Fakulna, kemudian matur sapa kita, latunaki haka, jangan membuat
kunyah ke anak. Kunyah itu apa? Panggilan ya. Abal Qasim Abal Qasim. Anak itu padahal sekarang kita banyak toh orang yang suka ngasih identitas dengan abu. Abu opo, abu gosok, abu. Kan ada toh yang abu apa, abu apa. Kalau di sini dikatakan janganlah anakmu dinamai dengan nama kunyah abu. Abul Qasim, padahal kita suka sekarang. Banyak toh orang-orang yang kemudian menghilangkan identitas di sosmed dengan mengganti namanya menjadi abu. Kalau di sini la tunakih Abul Qasim, jangan memberikan anakmu dengan nama kunyah abu. Wala karomata wa ukhbira, ngasih kabar sopan nabiyu, kalau menurut Nabi kata kata Jabir, sami namailah ibnaka ing anakmu Abdurrahman. Kalau ngikuti Nabi jangan dikasih nama Abu tapi Abdurrahman atau Abdullah atau apa. Rawaina fi Sunan Abi Daud wa Nasa'i wa ghairima Nabi Wahab al-Jusami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasamu. Tadi berarti nama itu yang bagus adalah Abdun. Abdun yang kemudian dikaitkan dengan Asmaul Husna satu. Kalau enggak begitu tasamu, ngasih nama sapa sira bi asmail anbiya. Kalau enggak begitu namailah anakmu dengan nama para nabi. Ibrahim, Muhammad. Kalau Anda punya anak laki-laki, paling enggak Anda tahu ya, nama nabi itu kan banyak. Maksudnya Kanjeng Nabi itu kan namanya banyak banget. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Yasin, ada, Anda bisa lihat di buku tentang nama Kanjeng Nabi. Maka Anda bisa pakai salah satunya sebagai nama anak kita kalau laki-laki. Kalau perempuan Anda boleh misalnya nama para istri Nabi, Aisyah, Fatimah, keluarga-keluarga Nabi, walaupun tidak bahasa Arab. Fatimah itu kan bukan bahasa Arab. Fatimah itu bukan bahasa Arab loh. Sehingga kadang kita mengatakan nama harus bahasa Arab. Bukan di Nabi itu loh. Ibrahim juga bukan bahasa Arab. Ibrahim itu kan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Ya boleh aja, yang penting ngapi. Bahasa Jawa dinamai siapa anakmu? Alus misalnya. Ya silakan aja. Alus itu apa bahasa kita? Lelembut. Beda lagi. Pakailah nama yang baik. Bahasa Arab boleh, gak bahasa Arab juga nggak apa-apa. Yang penting maknanya baik. Bukan, walaupun tidak mesti diambilkan dari Al-Quran loh ya. Karena nama di Al-Quran tidak semua nama yang ada dalam Al-Quran itu baik. Misalnya Fir'aun, kan itu di Al-Quran, tapi kan nggak boleh untuk kasih nama anak kita. Fir'aun, Iblis itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Bukan kemudian anakmu siapa mbak? Iblis. Ini Qurani banget ini. Nah. Misalnya Muhammad Syaiton. Ya enggak. Artinya kan tidak harus bahasa Arab, tidak harus diambilkan dari Al-Quran, karena Al-Quran itu memberikan contoh. Contoh itu ada contoh yang baik, ada contoh yang enggak baik. Hamam itu pati. Siapa ngarani Namrud, gitu kan ya enggak lah. Jadi silakan namanya yang baik. Kalau di dalam hadis ini satu Abdullah dan seterusnya. Kalau enggak, kasih kata Nabi, kasih nama Nabi. Oke, silahkan. Wa ahabul asma'ilallahi, tapi nama yang disukai Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Wa asdaquha Haris wa Hammam. Tapi Hammam bukan pakai sidah ya, bukan Hammam. Kalau Hammam yang tanpa sidah itu kan nama siapa? Wakilnya Fir'aun ya. Fir'aun atau yang wakil, ya benar ya, yang musuh dengan Nabi Musa. Wa akbahuha, utawi nama yang buruk itu Harab. Harab itu maknanya perang. Maknanya anaknya enggak karo-karuan. Atau Murrah. Murrah itu pahit. Namanya dijino pahit. Atau nama apa? Bahasa Arab. Apa? Ada nama dulu, seingat saya ada di hadis atau di apa?
ada anak itu nakal banget, kemudian namanya bahasa Arab, tapi artinya gendruwo. Saya lupa apa itu namanya. Pakai bahasa Arab, tapi kan maknanya itu gendruwo. Gendruwo itu kan barang yang jahat banget toh, makhluk yang jahat banget. Mulanya anaknya beling dan itu yo bukan salah anaknya, salah yang ngasih nama. Nah, artinya itu bekal untuk kita ngasih nama. Pakai nama-nama yang dikaitkan dengan Asmaul Husna itu yang paling baik. Kalau enggak nama-nama para nabi. Kalau enggak itba'lah tafaulan nama-nama orang-orang solih, pahlawan, orang-orang solih, orang-orang yang baik. Itu sebagai itba' nama mereka untuk anak-anak. Oke lah, enggak akan kehabisan nama. Anak kita lebih cuma 10 itu sakeh. Artinya cadangan nama itu banyak, silakan kasih nama yang baik, dipersiapkan dengan baik. Semoga anak itu akan berperilaku seperti harapan kita orang tua, sebagaimana yang kita sematkan di dalam anaknya. Oke, ya. Katanya, apa saja tirakat yang dianjurkan sebelum janin dituangkan ruhnya hingga lahir? Tirakatnya banyak. Apa saja tirakat yang bisa kita lakukan? Banyak tirakat. Intinya adalah kita berusaha keras, berdoa keras, memohon pada Allah. Bisa dengan khataman Quran. Misalnya kalau Anda yang ibu-ibu, yang kemarin saya ceritakan itu biasanya khataman Quran. Boleh. Bapaknya melek bengi, bukan main gaple. Bukan main gaple ya, tapi melek bengi. Anda wallahu a'lam, tetapi Ustadz pernah dengar sebuah cerita Mbah Hasim, Allah ya raham, Mbah Hasim atau Buireng, ketika beliau dalam kandungan. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tetapi Ustadz pernah dengar itu dulu ketika di Tambak Beras. Jadi ketika umiknya Mbah Hasim itu hamil Mbah Hasim, abahnya itu kan dulu tirakatnya kuat, jadi beliau setiap malam mesti bangun untuk tahajud. Dulu kan belum ada sanyo, belum ada listrik, jadi malam mau tahajud itu nanti nimbo ya, ngambil air di sumur. Begitu timba itu diangkat, isi timba itu bukan air, tapi penuh perhiasan. Begitu tahu itu perhiasan, beliau nangis, kemudian dikembalikan ke dalam air, ke dalam sumur. Beliau mengatakan, saya tirakat ini bukan untuk minta perhiasan. Saya tirakat bangun malam tahajud untuk agar anak yang dikandung oleh ibunya itu, istrinya, itu menjadi anak yang solih. Jadilah Mbah Hasim. Melek bengi tahajud itu yang penting. Ibunya bisa maca Quran. Tapi intinya adalah tirakat itu apapun riadoh kita, apapun usaha batin kita untuk kebaikan bayi yang dikandung. Kalau Ustadz dulu setiap ibu hamil, ketika ibu hamil anak-anak itu, kita awal kehamilan, begitu tes kehamilan, hamil, kita biasanya terus kemana, riadoh di mana. Kita pernah di Maholil, kita pernah di Batu Ampar, kita pernah ke mana, Pulau Meduro yang nyebrang mana itu yang Syekh Yusuf, pernah ke Wali Limo, pernah ke Wali Wolu, hanya untuk agar anak-anak yang dikandung itu menjadi anak yang soleh. Apapun bisa kita lakukan, apapun intinya adalah riadoh, doa untuk anak-anak tadi. Bisa ayahnya, bisa ibunya, tapi ibunya udah susah dengan kehamilannya, maksud situ kongkon tirakat. Bapaknya lah yang tirakat. Karena ada juga kasus anakku tuh wablek, anakku nuwakal, berani sama jadi kalau diomongin bapaknya gak manut. Suatu ketika bapaknya tuh curhat ke kita. Ayo anakku sampai sekarang udah kuliah itu kadang diomongin bapaknya gak ngopeni. Suatu ketika tanya, kira-kira dulu kenapa ya? Kita tanya,
Akhirnya dia ngingat-ingat, dia akhirnya mungkin ini cerita untuk kita, untuk apa ya, pelajaran kita. Bapaknya tuh bilang, enggak Ustaz, dulu itu pas hamilnya dia itu saya jarang di rumah, saya main gaple di gerdu di pos kamplek. Jadi dia merasa nggak begitu care dengan kehamilan istrinya. Sehingga kemudian sampai anaknya besar itu nggak mau lah diomongin bapaknya. Nah, itu satu. Cerita yang hampir sama itu yang Ustadz kenal di Jogja dulu. Seorang ibu yang suatu ketika Jumatan, hari Jumat, anaknya itu mahasiswa sudah. Mahasiswa di fakultas elit. Kedokteran itu kan elit. Jadi di fakultas elit. Dia mahasiswa. Loh, pas Jumatan itu dibangunkan oleh ibunya karena dia tidur untuk Jumatan. Karena dia merasa capek, dia marah banget. Marah, jadi permusuhan dengan ibunya itu bisa muncul sewaktu-waktu karena nggak klop dengan ibunya. Coba dia mahasiswa aktivis, tapi nak ning omah itu musuhan sama ibu Ketika dibangunkan Jumatan itu loh, ibunya digawakno berang mau disembelih karena dia mengganggu tidur dia. Coba nangis ketika itu. Salah satu yang kemudian beliau sampaikan ceritanya adalah kata ibunya ketika itu cerita. Jadi anak ini lahir kesundulan. Kamu ngerti kesundulan ya? Jadi kakaknya urung gede itu wis hamil. Sehingga merasa pas hamil itu agak ada perasaan tidak menginginkan kehamilan. Coba. Itu ibunya cerita ke Ustadz sambil nangis. Yo, Mas Bian tuh gini. Jadi karena Mbak Eci, Anda bisa mungkin logis juga ya. Karena Mbak Eci cilik kemudian hamil lagi. Makanya yang di rumah hati-hati. Ojo ndesel-ndesel. Anaknya ojo ndusel kasihan mamanya. Kadang kan punya perasaan gitu. Harus ngemui yang masih kecil kemudian masih hamil lagi, betapa seorang perempuan harus berat. Nah, karena merasa berat itulah kemudian terpikir di dalam pikiran ibu itu tidak ingin ada kehamilan itu, sehingga seolah-olah kan kayak anak yang nggak diinginkan. Itu hanya muncul di pikiran loh. Itu udah dini anak kayak gitu. Artinya kan Anda yang jadi ibu, marilah kita care terhadap. Jadi anak itu kan rizki yang harus kita terima dengan baik. Perasaan-perasaan yang nggak baik itu bisa berdampak psikologisnya ke anak. Itu untuk kita calon orang tua. Apapun yang harus kita, karena itulah tadi yang terkait dengan riyadhah apa saja, silahkan apapun, bisa maca Quran, bisa tahajud malam, bisa apapun, bisa kemana, riyadhah di mana, intinya adalah kita berusaha berdoa untuk janin yang dikandung istri kita. Tadi yang saya ceritakan, teman yang non muslim itu loh, karena kuat bangun malam, itu sampai iso ketemu anaknya yang masih dalam kandungan dan anaknya minta ini nama saya. Itu kan karena nggak Islam aja loh, kayak kuat bangun malam, riyadhah itu bisa tembus. Ya, santri masuk gak iso. Gak iso melek yo awale maca novel, jam 12 tahajud. Kok maca novel mari jam 12 turu. Enggak. Nah, kalau sudah jam 12, tahajud dulu, baru tidur. Boleh nggak tahajud sebelum tidur? Boleh. Yang penting udah tengah malam lah. Karena kalau jam 1 Anda lembur baru tidur, nggak jamin lah. Nggak sebelum subuh setangi maneh toh. Tahajud dulu, yang penting tahajud. Bahwa waktunya setelah tidur itu benar. Tapi kalau enggak, yo tahajud ada dulu. Itu prinsipnya saya kira. Oke, begitu. Baik, Al-Fatihah. ونفعنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.